Jaga baire, jaga hatuire, mangga entek, state ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Denpasar, selain dikenal sebagai ibu kota Provinsi Bali, yang juga terkenal sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia. Ternyata kota berwawasan budaya ini masih menyimpan dan melestarikan keberadaan salah satu tarian tua dan sakral bernama Gandrung. Banjar Munang Maning yang terletak di wilayah Kecamatan Denpasar Barat ini masih melestarikan keberadaan kesenian Gandrung. Tepatnya di Pura Majapahit, disinilah susunan sakral berupa Gandrung distanakan oleh warga Pengempon. Gandrung yang diwarisi masyarakat Banjar Munang Maning Denpasar Barat ini termasuk kesenian sakral. Keberadaannya tidak diketahui secara pasti bahkan oleh para penggelingsirnya. Dikatakan sebagai kesenian sakral karena tarian ini hanya dipentaskan saat puja wali di pura setempat dan digelar di areal suci pura. Adanya berbagai kejadian mistis seperti kerauhan kerap mewarnai pementasan tarian ini. Karena yang sebagai pelaku sebenarnya dari tahun 1946, pada waktu itu saya kira-kira berumur 8 tahun. Saya ditunjuk sebagai penari Gandrung. Saya kira menurut cerita orang tua-tua dulu, Gandrung ini kira-kira sudah ada tahun 1935, sudah ada berdiri. Yang pelaku penari yang pertama itu namanya Nyoman Cekong. Lantas untuk yang penggantinya saya sendiri dulu tahun 1946. Sebenarnya Gandrung ini ada tarian sosial ya. Jadi ada penari Gandrung, ada yang menemani gitu. Istilahnya ngiping. Awalnya kesenian Gandrung ini berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Di daerah asalnya, tarian ini merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat Banyuwangi atas kelimpahan hasil panen. Konon, tari Gandrung ini berkaitan erat dengan perang Bayu yang sadis yang terjadi di Belambangan pada tahun 1772.
Banyak rakyat yang tewas dalam perang tersebut. Rakyat yang tersisa akhirnya membangun kembali bumi Belambangan yang kini dikenal sebagai kota Banyuwangi. Dan lahirnya kesenian gandrung ini bertujuan untuk menyelamatkan kesenian asli Belambangan. Sebagai sebuah tarian sakral, pementasan gandrung Munang Maning ini selalu diawali dengan prosesi sakralisasi. Di Banjar Munang Maning Denpasar, yang disebut susunan gandrung adalah gelungan yang nantinya akan digunakan oleh penari. Gelungan yang dipakai terlebih dahulu dihias dengan berbagai bunga-bunga yang wangi. Usai dihias, gelungan-gelungan tersebut ditempatkan di pelinggih yang disebut balai pengaruman untuk kemudian diupacarai terlebih dahulu. Saat penyineban Puja Wali di Pura Majapahit, tari gandrung Munang Maning ini menampilkan 5 orang penari. Tidak sembarang orang bisa menarikan tarian sakral ini. Di Banjar Munang Maning, tari gandrung ini dibawakan oleh anak-anak atau remaja yang belum menikah. Penarinya terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang juga berpenampilan selayaknya perempuan. Dahulu di daerah asalnya, tarian gandrung ini dibawakan oleh kaum lelaki. Namun karena sesuatu dan lain hal, kaum lelaki dilarang menarikan tari gandrung ini. Sebenarnya penarinya seorang laki-laki, tapi membawa tarian wanita gitu. Sebenarnya itulah syarat-syaratnya, harus mewinten dan masih kanak-kanak bilang gitu. Dan penarinya seorang laki-laki, tapi pembawaannya penarinya untuk menarikan wanita gitu. Kalau seingat saya belum pernah kesurupan, tapi setelah saya itu banyak sekali yang kalau menari itu pasti dia kesurupan gitu. Saya memang mungkin ya tidak bisa gitu lah. Ini sakral nggih. Memang tariannya boleh dikatakan untuk tarian muda-mudi gitu lah. Ada pengibingnya, tapi setelah tahun 80-an itu karena perkembangan zaman, jadi gandrung itu sepertinya ketinggalan gitulah. Jadi karena ada tarian-tarian yang lebih mengemuka waktu itu, sepertinya dangir, yang lain-lain itu seperti hiburan masyarakat. Jadi gandrung itu agak ditinggalkan oleh masyarakat gitu. Biasanya kalau pentas 3 hari setelah odalan di Pura Majapahit, jadi biasanya sasi ke-6. Setahu saya tidak ada, cuma ada yang saya lihat gelungan itu ya, gelungan yang disakralkan. Sebagai sebuah kesenian tua yang disakralkan, berbagai prosesi sakralisasi pun dilakukan oleh para pregina. Diawali dengan prosesi mayasin gelungan gandrung yang dilakukan oleh para penglingsir gandrung. Sementara itu, para pregina mulai berias dan memakai kostum tari gandrung. Setelah semua persiapan usai dilakukan, para pregina yang akan tampil terlebih dahulu melakukan persembahyangan yang bertujuan memohon kepada Ide Betara Sesunan agar diberi perlindungan selama menarikan tarian sakral ini.
Usai melakukan persembahyangan, para penari dipasangi gelungan, pertanda pentas akan segera dimulai. Suara gamelan gandrung yang khas seolah memanggil para pregine untuk segera memasuki kalangan. Penari pertama pun memasuki kalangan dan mulai menari. Tak perlu menunggu lama, warga Pengempon lainnya yang menyaksikan pementasan gandrung ini ikut berpartisipasi sebagai pengibing. Disinilah awal kesakralan sesunan gandrung mulai nampak. Kekuatan niskala serta berbagai energi semesta yang melingkupi areal Pura Majapahit malam itu menambah aroma mistis dalam pementasan gandrung sakral ini. Satu persatu para pengibing mengalami kerauhan usai menari. Tak hanya para pengibing, para penari pun tak luput dari kekuatan niskala yang diyakini terpancar dari gelungan gandrung yang disakralkan ini. Usai menari, para pregina pun mengalami kerauhan. Selanjutnya mereka dibawa menuju areal utama Mandala Pura untuk dikembalikan kesadarannya melalui percikan tirta. Niki kan boleh balik ke masalah nih. Mas bingung. Puni. Buka na kan madong pak. Kanan dulu. Ada tadi. Kan maya benar. Sebelum begini masalah ya ada latihan misalnya ya. Kalau menurut saya dulu dilatih dulu. Memang kalau lagi 3 hari pentas sekarang udah dilatih. Itu biasanya. Iya disembahyangin dulu ya. Kalau dulu itu memang diadakan untuk umum karena kami istilahnya boleh katakan dikomersilkan gitu lah, tidak mendapat upah gitu lah. Jadi makanya organisasi gandrung itu kuat dulu, dapat uang kan gitu. Setelah ada perkembangan zaman, jadi gandrung itu ditinggalkan. Jadi jarang sekali ada yang mau menarikan gandrung itu gitu. Karena mungkin ya karena anggota kami, organisasi kami seperti penambah itu sudah tua-tua semua. Instrumen lain yang tak kalah penting dalam sebuah pementasan seni tari adalah gamelan. Gandrung juga memiliki gamelan khusus yang mengiringinya, yang dikenal dengan sebutan gamelan gandrung, yang hampir mirip dengan gamelan joget bumbung. Suara gamelan gandrung yang khas berasal dari alat yang terbuat dari bambu yang dikenal dengan nama jegogan. Suara bambu mendominasi gamelan yang mengiringi tarian sakral ini. Gamelan ini bernada cepat dan riang, menggambarkan perasaan senang dan kegembiraan. Selain sakral,
Gandrung juga menggambarkan tarian pergaulan yang bersifat sosio-humanis karena melibatkan masyarakat umum. Selain aura sakral dari gelungan gandrung, alunan gamelan yang bertalu-talu juga memberi spirit bagi sang penari dalam membawakan tari gandrung sakral ini. Malam kian larut, namun suasana di Pura Majapahit, Banjarmunang Maning, Denpasar Barat semakin semarak. Para pengibing pun semakin antusias. Gambar rindik gandrung nih, alatnya dibuat dari kayu, dari bambu, kendang, gong, pengede, jegokan, rindik, gong, suling tidak ada pakai suling. Kalau biasanya yang kami tahu dulu dia cuma satu orang. Sekarang sudah karena banyak yang ingin menarikan di Jabapura ini ya. Sekarang mungkin bisa 5 orang deh. Dipentaskannya tari gandrung sakral ini bukan semata-mata untuk melengkapi upacara yadnya yang sedang berlangsung di Pura Majapahit, namun juga bertujuan untuk menetralisir berbagai kekuatan alam yang bersifat negatif. Alam semesta ini mengandung berbagai elemen kekuatan supranatural yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Harmonisasi alam semesta patut dipertahankan melalui berbagai upaya, baik secara skala maupun secara niskala. Keyakinan warga Hindu di Bali terhadap berbagai kekuatan alam tercermin dalam setiap laku spiritual dan ide-ide kreativitas bernama kesenian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu deras mengalir ke Bali tidak menjadi alasan untuk melupakan serta meninggalkan kesenian klasik yang syarat makna historis. Banyaknya sanggar-sanggar kesenian atau seke yang mulai nampak dilihatnya menandakan bahwa orang Bali masih mencintai budayanya. Di pundak para generasi muda, penglingsir gandrung Munang Maning menitipkan warisan yang tak ternilai harganya. Kami sebagai orang tua mengharapkan sekali kepada generasi muda, anak-anak kami semua untuk melestarikan gandrung yang telah ada dari dulu itu, karena pura ini memerlukan sekali gandrung ini sebagai penolak bala. Saya pikir begitu juga kan. Nah, makanya harus dilestarikan betul-betul oleh anak-anak
muda generasi kita ini. Itu harapan kami. Ya, biar tidak punah. Kesenian sebagai ekspresi kecintaan manusia kepada Sang Pencipta beserta semua makhluk ciptaannya merupakan buah budi bernilai adiluhung. Puncak-puncak kesenian daerah menjadi identitas untuk semakin menguatkan karakter sebagai orang Bali sekaligus sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Selepas dari muasal kesenian gandrung yang berkembang di Bali, khususnya di wilayah Kota Madya Denpasar, seni tari sakral ini memberi warna bagi kebudayaan Nusantara. Upaya sakralisasi yang dilakukan masyarakat Banjar Munang Maning Denpasar Barat adalah sebuah tindakan nyata bagi pelestarian kesenian klasik. Seni dan tradisi yang ada dan berkembang di Bali patut dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Seni dan tradisi inilah yang menjadi roh serta spirit bagi Pulau Dewata ini. Manusialah yang semestinya bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan bernilai adiluhung.